selalu menganggap Halmahera Utara sebagai rumah saya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Dan ini pertama kali saya datang di Universitas Namo Temo Unhena. Iya. Unhena, ya. Jujur Ibu, ini rasanya bagikan mimpi ya Bu, bisa bertemu dengan Ibu secara langsung di sini, dan saya rasa semua hadirin yang ada di sini pasti juga merasakan apa yang saya rasakan. Tema yang kita usung pada kesempatan ini merupakan isu yang sangat relevan dalam menjawab tantangan pembangunan daerah saat ini. Di sisi lain, transformasi pendidikan menjadi fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita semua dapat mendengarkan secara langsung pandangan, pengalaman, serta inspirasi dari sosok pemimpin perempuan pertama Maluku Utara yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasinya dalam mendorong kemajuan daerah. Untuk itu, dengan penuh hormat Ibu, kami persilahkan kepada Ibu Gubernur Maluku Utara untuk menyampaikan materi sekaligus berbagi inspirasi kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Kepada Ibu Gubernur, silakan. Saya berdiri aja ya, nanti nggak kelihatan itunya. Jadi hari ini kan ada dua tema, ada kepemimpinan yang inklusif dan reformasi pendidikan. Mungkin saya ngomong dulu reformasi pendidikan, kemudian tanya jawab, baru kepemimpinan yang inklusif. Dan arah pembangunan pendidikan yang ada di Maluku Utara itu adalah bagaimana anak pulau, atau bagaimana kita anak timur, atau bagaimana kita anak Maluku Utara bisa menjadi pemimpin di era AI dan kompetisi global. Suara saya kedengaran sampai belakang dah? Tidak atau iya? Iya. Jadi bagaimana ini pakai dua mic? Coba. Pakai dua mic. Kalau kayak gini kedengaran? Oh, oke. Capek tapi aku kayak gini. Oke, saya mau mulai dengan pertanyaan yang mungkin tidak nyaman. Menurut adik-adik, apakah ijazah masih menjamin pekerjaan? Yang jujur? Ya. Sebenarnya iya dan tidak itu tergantung bagaimana kalian dalam proses mendapatkan ijazah itu. Ya. Kalau zaman dulu, bahkan di zaman ibu pun selalu diomongin ini, kamu harus rajin belajar supaya setelah itu kamu menjadi orang yang sukses. Kemudian di generasi yang sekarang sudah rajin belajar, IP 4, keluar masih tetap tidak mendapatkan pekerjaan. Ada dengar cerita kayak gitu? Tadi juga ibu baru dari acara job fair. Ada lowongan pekerjaan 3.000 dan tahun lalu 2.800, tahun ini lokernya 3.000. Tahun lalu yang apply aja 12.000. Artinya memang banyak banget orang yang sedang mencari pekerjaan dan mendapatkan IP yang bagus, lulus dari universitas bagus pun tidak menjamin mendapatkan pekerjaan, apalagi yang lulus dengan IP pas-pasan. Karena saat ini dunia itu berubah lebih cepat daripada sistem pendidikan, apalagi sejak mulai ada AI. Perusahaan itu sekarang tidak bertanya IP kamu berapa, tapi perusahaan itu sekarang bertanya value apa, nilai apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan, apa yang bisa kamu lakukan kepada perusahaan, masalah apa yang bisa kamu selesaikan, apakah kamu mampu beradaptasi, apakah kamu mampu bekerja sama, apakah kamu jujur, apakah kamu punya integritas, apakah kamu bisa memberikan solusi bagi masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Itu yang perusahaan cari saat ini. Dan untuk bisa menghasilkan itu semua, tidak cukup dengan menghafal, tidak cukup dengan IP yang bagus, dibutuhkan secara konsisten untuk upskilling secara terus-menerus di berbagai bidang. Karena saat tantangan ini bukan tentang mencari pekerjaan, tetapi harus relevan. Jadi paradigma di adik-adik, karena kan ini sekolah untuk bisa cari pekerjaan, betul tidak? Ini kan papa mama sudah jual sana sini, banting tulang sana sini untuk bayar uang semester. Harapannya orang tua berinvestasi di sekolah anak-anak supaya anak-anak setelah lulus bisa bekerja, menghasilkan cuan, menghasilkan uang, bisa membanggakan orang tua, bisa membantu ekonomi keluarga dan ekonomi diri sendiri. Benar atau tidak? Tapi kalau lulus tak dapat pekerjaan, kan investasi orang tua sia-sia kan?
Untuk bisa mendapatkan pekerjaan, maka paradigma berpikir kalian itu harus dirubah. Bukan hanya sekedar datang di kampus, sekedar datang nanti ada cowok cewek yang disukai pacaran, bukan hanya sekedar lulus dengan nilai bagus, bukan hanya sekedar lulus tepat waktu, tetapi harus belajar, berkarya, menciptakan nilai untuk diri kalian sendiri, melihat peluang, membaca, upskilling. Karena perusahaan memberikan ruang bukan bagi mereka yang paling rajin saja, tetapi yang paling adaptif. Dan saat ini kan ada AI. AI itu tidak menggantikan manusia, tetapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak tahu menggunakan AI. Ingat, AI itu tidak menggantikan manusia, tetapi manusia yang menggunakan AI secara benar dan optimal akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Karena saya berbicara di depan mahasiswa, sehingga saya tadi sudah bertanya kepada Ibu Rektor, ada prodi apa aja, ada 12 prodi, ada prodi sosial mulai dari untuk guru, untuk konseling, hukum, jaminan kesehatan masyarakat, ada perikanan, ada bidan, ada pertanian. Nah, ini semua Ibu membayangkan kalian akan bekerja di perusahaan, kalian akan menciptakan lapangan pekerjaan. Kalian bukan bekerja menggunakan otot, kalian yang ada di sini bekerja menggunakan otak. Dan saat ini AI menjadi kompetisi terberat otak manusia. Jadi daripada kalian anti dengan AI dan orang selalu bilang, oh bagaimanapun AI itu tidak punya perasaan, bagaimanapun AI tidak bisa mengganti manusia. Percayalah, manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Jadi mulai sekarang belajar bagaimana prompting AI yang benar. AI sebagus apapun, jika promptingnya salah, tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Pertanyaannya, tahu enggak apa itu prompting? Apa? Yang bisa jawab dengan benar, Ibu kasih hadiah. Kalau prompting adalah kalimat perintah yang dimintakan oleh orang tersebut kepada AI. Pintar. Kamu mau hadiah apa? Foto bersama ibu saja. Sering ke Ternate tidak? Sering. Oh, saya kasih voucher kamar nginap gratis di Hotel Bella. Nanti ajudan habis ini siapa namanya? Franky Jamaludin dari Yayasan Rizky. Putra-Putri Indonesia. Franky. Iya. Habis ini foto sama saya, kemudian ajudan catat nama untuk kirim vouchernya. Terima kasih. Oke, berarti apa itu reformasi pendidikan? Itu tadi, kita akan menggunakan AI. Kita belajar bagaimana menggunakan AI yang benar. Karena AI secanggih apapun, jika promptingnya salah, maka tidak optimal. Bagaimana belajar prompting yang benar? Buka aja itu TikTok, bahkan ada cara bagaimana belajar prompting yang benar. Ada YouTube, ada TikTok, dan semuanya gratis. Kalian itu kan kuliah 1 minggu paling berapa jam? 10 jam ada? Lebih? 20 jam? 20 jam kan, sedangkan 1 minggu jam orang bekerja itu kalau 1 hari 8 kali 6 48 jam. Kalian cuma pakai setengah dari jam kalian di kampus, setengah jam kalian daripada kalian pakai pacaran, kalian pakai bakar lota, kalian pakai scrolling sosmed, juletin orang, iri dengan kehidupan orang lain. Lebih baik waktu 20 jam sisa itu kalian pakai bagaimana memanfaatkan AI yang benar. AI itu seperti kotak Pandora. Kamu buka satu, kamu akan menghasilkan yang lain, dan begitu banyak hal yang kamu bisa belajar secara gratis di internet dan di AI. Untuk sekedar tahu aja, kita saat ini Maluku Utara sedang fokus untuk menyiapkan SMK, Politeknik. Kita menyiapkan SDM yang siap pakai. Kita juga sedang bertransformasi mulai dari SMA, SMK, dan mengevaluasi prodi-prodi yang ada di universitas, sehingga prodi-prodi tersebut bukan hanya menghasilkan lulusan yang kemudian sulit mendapatkan pekerjaan. Kita mau menghasilkan lulusan-lulusan
yang kemudian bukan sekedar mencari pekerjaan, bukan sekedar bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tapi bisa memberikan solusi kepada dunia yang sedang kita hidup ini. Jika kita bisa menghasilkan sumber daya manusia yang bisa menyelesaikan permasalahan petani, permasalahan nelayan, permasalahan Pemkab, permasalahan Pemprov, permasalahan perusahaan, jika kita mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berpikir out of the box, yang adaptif dan bisa menghasilkan perubahan dan solusi, maka daerah ini akan bertumbuh. Kita Maluku Utara punya sumber daya alam yang sangat banyak, tetapi sumber daya alam ini jika tidak kita pakai dengan baik untuk berinvestasi dalam mengupgrade sumber daya manusia kita, maka kita akan gagal. Karena sumber daya alam itu akan habis. Ketika sumber daya alam itu habis, kita harus memastikan bahwa sumber daya manusia kita itu hebat. Karena kesuksesan sebuah daerah bukan berapa banyaknya sumber daya alam yang dia miliki, tetapi manusia-manusia yang mampu menghasilkan perubahan, manusia-manusia yang mampu menyelesaikan permasalahan daerahnya sendiri, itulah yang membuat daerah itu berhasil. Apa tantangan yang ada di Maluku Utara? Tantangan yang ada di Maluku Utara, kita 3T, kita kurang signal, belum ada jalan dan jembatan yang terkoneksi secara baik, terutama saudara-saudara kita yang kepulauan, kita jaraknya jauh, transportasi mahal. Ya, itu memang masalah, tetapi dibalik semua tantangan selalu ada peluang, dan menurut saya masalah terbesar dari Maluku Utara itu bukan tantangan geografisnya, karena banyak orang hebat itu juga tumbuh dan lahir dari kehidupan yang berat, dari pulau yang kecil, tapi ada juga yang berhasil. Jadi menurut saya tantangan terbesar dari Maluku Utara itu adalah bahwa anak-anak mudanya itu memiliki mimpi yang terlalu kecil, yang menyerah dengan kendala geografis dan ekonomi. Karena yang membedakan itu bukan tempat kalian lahir, dari mana kalian lahir, siapa orang tua kalian, bagaimana kondisi ekonomi, tetapi yang membuat kalian berhasil itu adalah cara pikir. Cara pikir kalian yang membuat kalian berhasil. Apa cara berpikir atau kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk bisa mempersiapkan dirinya nanti di dunia kerja? Yang pertama itu adalah critical thinking. Jadi pesan saya kepada Bu Rektor, kepada para dosen, pastikan dosen-dosen dalam memberikan proyek, dan pastikan anak-anak mahasiswa-mahasiswa ini dilatih untuk punya critical thinking, mampu membedakan antara fakta, opini, dan hoax. Karena di era informasi ini lebih membutuhkan kemampuan untuk berpikir yang tajam, benar, dengan data untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Yang kedua adalah skill komunikasi. Ide terbaik itu kadang kalah dengan komunikasi yang buruk. Niat baik, cara salah, salah. Ide baik, komunikasi salah, tidak tersampaikan. Jadi belajar komunikasi yang baik. Kemudian yang tiga, belajar bekerja sama, kolaborasi. Tidak ada inovasi besar yang lahir sendirian. Di dalam bekerja, perusahaan, pengusaha selalu diperlukan skill untuk bekerja sama dengan orang lain, karena apapun hal besar dalam dunia ini berhasil dari hasil inovasi, tidak bekerja sama dengan yang lain. Dan yang keempat adalah kreativitas, karena pekerjaan rutin akan digantikan oleh teknologi, bukan nanti, sekarang sudah tergantikan. Pekerjaan rutin akan tergantikan oleh teknologi dan AI. Kreativitas akan semakin bernilai karena AI diciptakan oleh manusia. Dia hanya bisa berpikir berdasarkan data yang pernah dimasukin, tetapi manusia, kita diciptakan oleh Sang Pencipta yang sangat luar biasa, memberikan kita otak yang bisa menciptakan hal baru. Jadi kreativitas adalah kompetitif strength yang kalian miliki, yang membedakan kalian dengan AI. Dan kreativitas itu juga harus diasah. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah karakter. Integritas tetap menjadi mata uang yang paling mahal. Semua perusahaan, kalau saya bertemu dengan semua pemilik perusahaan, semua CEO, semua direktur, curhatnya sama. Nyari orang pintar itu gampang,
Tapi nyari orang yang berintegritas itu di kondisi belakangan ini sangat sulit. Jadi jika kalian bisa memegang integritas kalian dengan baik, kalian adaptif, kalian kreatif, kalian bisa kolaboratif, kalian bisa berkomunikasi dengan baik, hanya masalah waktu. Jika kalian konsisten berdoa, maka hanya masalah waktu bahwa mahasiswa-mahasiswi yang ada di ruangan ini suatu hari mungkin menggantikan saya sebagai gubernur. Siapa yang mau jadi gubernur? Nggak ada, bagaimana? Mimpi saja nggak berani ini. Mungkin dari kalian ada yang menjadi pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, menggantikan Pak Bupati, menggantikan Pak Wagub, menjadi rektor, menjadi CEO, memberikan pekerjaan kepada masyarakat Halmahera Utara dan Maluku Utara. Tapi itu tadi, cara pikirnya harus dirubah, mimpinya jangan terlalu kecil. Siapa yang bisa mengulang? Sebutkan 5. Mana? Berdiri. Ada tidak? Oke, kasih mic. Ini ada. Yang pertama itu critical thinking, yang kedua skill komunikasi, yang ketiga belajar bekerja sama, 4 kreativitas, dan yang terakhir karakter. Pintar. Mau hadiah apa? Mau laptop Ibu. Oke, dicatat. Itu namanya iman. Iman jika bertemu dengan orang yang tepat dan waktu yang tepat, maka iman itu menjadi kenyataan. Dicatat namanya. Oke. Pesan saya untuk para Pak Bu Rektor dan para dosen, saat ini kita itu ada missing link antara SDM yang dihasilkan oleh kampus dan kalau kayak gini kedengaran nggak di belakang? Sudah dengar? Satu mic saja ya? Ada missing link, jadi menghasilkan mahasiswa yang skillnya itu perusahaan merasa dia nggak butuh. Akhirnya kita harus lewat kayak pelatihan vokasi lagi, pelatihan lagi untuk yang mereka butuhkan. Jadi sebaiknya sering-seringlah bertemu dengan para pemberi pekerjaan, para industri yang ada di sini. Apa sih sebenarnya skill yang kalian butuhkan? Kemudian prodi itu menyesuaikan apa yang industri butuhkan. Universitas ini ada menghasilkan mahasiswa untuk bisa bekerja di industri. Lah kalau universitas ini jalan sendiri, pendidikan ini jalan sendiri, tidak memperdulikan apa yang industri butuhkan, terus lulusannya mau kerja di mana? Tujuan dari universitas ini menyiapkan sumber daya manusia supaya siap untuk bekerja, memiliki skill yang dibutuhkan oleh industri. Jadi pengguna produk yang dihasilkan oleh universitas adalah industri itu sendiri. Jadi sering-seringlah berkomunikasi dengan mereka, apa yang mereka butuhkan, prodinya diganti, dosennya beradaptasi, bukan mahasiswanya monoton aja ajar gitu. Keluar perusahaan merasa saya tidak butuh skill yang kamu punya, skill yang saya butuhkan kamu tidak punya. Mereka menginvestasi waktunya 4 tahun sia-sia. Dan sebenarnya mahasiswa tahu apa yang mereka juga mau belajar, dengarlah mereka. Kemudian saya masuklah di kepemimpinan inklusif. Kepemimpinan inklusif itu adalah pemimpin yang mau bertumbuh bersama, yang mau mendengar. Karena yang paling tahu permasalahan di lapangan adalah mereka yang mengalami masalah itu. Ibu Rektor sudah menjadi rektor, sudah lupa mungkin rasanya menjadi mahasiswa, sudah tidak lagi mengalami pergumulan mencari pekerjaan. Masanya Ibu Rektor dan masanya sekarang sudah berbeda. Tujuan Ibu Rektor memimpin universitas ini menghasilkan SDM yang mampu diserap dan diterima, punya skill yang bisa dibutuhkan oleh industri. Oleh karena itu, Ibu Rektor sebagai pemimpin yang inklusif harus mendengar masukan dari industri, masukan dari mahasiswa, masukan dari dosen. Hal yang sama untuk dosen. Harus mendengar juga komunikasi dari mahasiswa. Menjadi dosen bukan berarti yang paling pintar, bukan berarti juga lebih pintar dari mahasiswa. Saya sebagai gubernur, saya datang dengan pengetahuan 0 sebagai gubernur. Saya dipilih oleh masyarakat karena kepercayaan. Ketika masyarakat Halmahera Utara memilih saya dan Pak Sarbin,
mereka percaya dengan kami, ada trust. Jadi pertama itu ada trust, harus ada trust. Tetapi trust ini akan hilang ketika saya tidak bisa menjadikan harapan mereka ke kenyataan. Trust ini akan hilang ketika saya tidak melakukan apa-apa. Trust ini adalah jembatan, langkah awal bagaimana harapan diubah menjadi kenyataan. Untuk bisa menjadikan harapan dan kenyataan, artinya saya dan Pak Sarbin harus menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Untuk saya bisa menyelesaikan masalah, saya harus mapping masalah itu apa sebenarnya, apa akar permasalahan, sehingga kita bisa menghasilkan solusi yang tepat dan bermanfaat. Untuk bisa tahu apa masalah sebenarnya dengan cara mendengar, turun langsung, melihat, berdiskusi, kemudian menghasilkan solusi. Solusi itu pun harus dites lagi, kembali lagi mendengar apakah implementasinya sudah benar, ada bottlenecking di mana, beradaptasi, berinovasi, tetapi semua dimulai dengan mendengar. Mengapa kepemimpinan inklusif itu penting? Karena kita selalu bilang pertumbuhan ekonomi kita tertinggi se-Maluku Utara dan kita tidak inklusif dan tidak ada pemerataan. Ketimpangan itu terjadi karena lahir dari eksklusi. Dan ini terjadi di Maluku Utara, masih banyak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, ekonomi, teknologi, kesempatan kerja. Di masa pemerintahan saya dan Pak Sarbin, kita ingin memastikan bahwa tidak boleh ada yang tertinggal. Kita di 100 hari pertama kita menggratiskan pendidikan dan kesehatan, tapi gratis saja tidak cukup, dibutuhkan kualitas dan dipastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Salah satu reformasi pendidikan yang sedang kita lakukan dan di launching di bulan 7 ini adalah sekolah jarak jauh. Jadi anak-anak di pulau-pulau kita mengambil pilot project di Morotai, Halmahera Timur dan Halmahera Utara, yang di pulau-pulau itu bisa bersekolah jarak jauh. Artinya kita akan hybrid, akan bekerja sama, kita menggunakan bangunan SMP dan bekerja sama dengan sekolah induk terdekat untuk gurunya yang pergi ke pulau untuk mengajarkan anak-anak tersebut sehingga mereka bisa punya ijazah SMA. Itu salah satu inovasi yang dilakukan hasil dari mendengar permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian dalam 100 hari pun kita menggratiskan SMA. Banyak anak-anak SMA sebelum pemerintahan saya dan Pak Sarbin itu banyak yang ijazahnya itu tertahan, tidak bisa lanjut ke universitas karena mereka tidak mampu melunasi biaya komite, dan biaya komite itu untuk beberapa kelompok ekonomi masyarakat itu berat buat mereka, sehingga banyak juga anak SMP itu tidak lanjut ke SMA karena tidak mampu bayar uang komite. Oleh karena itu uang komite itu kemudian dibayarkan oleh Pemda dengan program namanya Bosda. Jadi sejak bulan Juli 2025 SMA swasta negeri semuanya uang komitenya sudah gratis. Nah, itu juga adalah inovasi yang dihasilkan dari mendengar. Karena pemimpin yang baik itu bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling banyak mendengar. Kami bisa menghasilkan inovasi karena kami mendengar apa maunya nelayan, apa maunya petani, apa maunya guru, apa maunya mahasiswa. Kami mendengar dengan dialog seperti ini. Kami mendengar mereka bisa DM, sosmed, masyarakat adat, anak muda, penyandang disabilitas, perempuan, anak, bahkan dari anak pun kami mendengar. Karena untuk itulah kami ada menyelesaikan masalah di semua golongan. Dan lahannya di sini masih ada yang kosong enggak? Tanya. Saya mau ada auditorium enggak? Kenapa saya harus memberikan auditorium kepada universitas ini? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa Pemprov harus membantu membangun auditorium untuk kampus ini? Siapa yang bisa menjawab, dan kalau jawabannya klik saya kasih auditorium. Mahasiswa yang jawab. Ayo cepat. 1 menit yang hilang penawaran ini. Oke, berdiri situ kasih mic. Kenapa Pemprov harus membantu membangun auditorium untuk universitas ini? Lo adik kemana? Iya baik, terima kasih. Mungkin alasan
Ibu untuk memberikan auditorium di Universitas Indonesia Temo. Seperti yang Ibu lihat bersama bahwa kondisi saat kita melaksanakan pembelajaran umum seperti ini, kami mengalami kesulitan dan ketidaknyamanan Ibu. Jadi itu alasannya sehingga Ibu bisa memberikan kami auditorium, dan juga ruangan-ruangan kami juga belum sepenuhnya lengkap Ibu, sehingga ada beberapa kali kami mata kuliah itu sering bertabrakan dengan semester yang lain. Mungkin auditorium itu bermanfaat sehingga di mana saat mata kuliah itu bertabrakan kita bisa menggunakan itu, dan kegiatan-kegiatan kampus yang lebih besar seperti ini kita dapat menggunakan gedung auditorium itu. Mungkin seluruh itu. Terima kasih. Coba Ade jawab yang lain, ada jawaban yang lain? Terima kasih Ibu. Mengapa kami melakukan auditorium? Karena pada saat kegiatan seperti ini kurangnya menampung banyak mahasiswa Ibu. Kami di Universitas Indonesia Temo kemungkinan besar memiliki 1.000 mahasiswa, tapi 700 mahasiswa yang aktif. Dengan lokasi seperti ini maka tidak cukup untuk menampung 700 mahasiswa Ibu. Demikian Ibu, terima kasih. Siapa namanya? Rani Ibu. Rani. Yang tadi siapa namanya? Grace. Jane. Rani dan Jane. Jane menjawab dengan kualitatif. Jadi Pemprov harus memberikan karena tidak nyaman, jadi kalau diberikan supaya nyaman. Rani menjawab dengan data bahwa Pemprov harus memberikan karena mahasiswanya ada 700 dan ruangan ini tidak mampu untuk menampung 700, at least auditoriumnya 1000. Jadi ini salah satu contoh kenapa dibutuhkan critical thinking. Kita tidak bisa menjawab dengan kualitatif ketika kita meyakinkan seseorang. Kita harus jawab selalu dengan data. Jadi kalian mendapatkan auditorium baru karena nanti saya kirim desainernya untuk membahas desainnya. Tetapi setelah sudah diberikan, diharapkan pesannya adalah bahwa kampus ini jangan menjadi menara gading. Pesan saya kepada Ibu Rektor, suara masih kedengaran nggak di belakang? Pesan saya juga kasih sound, setengah mati pakai ini. Saya kasih sound nanti. Dan kepada Ibu Rektor, pastikan bahwa kampus ini tuh menjadi think tank, ya, menjadi tempat di mana inovasi ada, menjadi problem solver, menyelesaikan masalah bukan ikut-ikutan, ya. Saya menghargai produk-produk yang sudah dihasilkan, tetapi tidak berbeda dengan kebanyakan, harus berbeda. Berbeda pun bukan berbeda tidak berguna, berbeda tetap harus berguna, harus menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Dan harapan untuk kampus juga menjadi talent factory, menjadi pabrik yang menghasilkan sumber daya manusia unggul. Dan mereka-mereka sumber daya unggul inilah yang akan membawa Halmahera Utara dan Maluku Utara maju. Dan untuk mahasiswa, ingat, kalian harus berpikir kritis, critical thinking. Kalian harus menjadi problem solver, memberikan solusi di masyarakat. Dan kalian harus selalu upskilling. Saya ini udah gubernur aja masih upskilling setiap hari. Upskilling, belajar bahasa baru, belajar Inggris, belajar Mandarin, download itulah aplikasi-aplikasi yang gratis dan murah itu. Upskilling, waktu adalah yang kalian punya hari ini. Modal yang kalian miliki adalah waktu. Convert, ubah waktu itu menjadi ilmu, sehingga ilmu itu ketika kalian lulus nanti bekerja diubah menjadi uang dan cuan. Jadi kalian miliki modal sekarang adalah waktu. Waktu itu diubah dengan diisi menjadi ilmu di otak kalian. Ilmu dan di otak kalian itu memberikan value kepada perusahaan atau menciptakan solusi di masyarakat yang akhirnya bisa dikonvert menjadi uang. Kami sebagai pemerintah hanya regulator, menyiapkan fasilitas, tapi kalian yang harus siap menerima hal tersebut. Kita Maluku Utara ini punya leverage hanya 3 lah: perikanan, pertanian, dan sumber daya alam yang sangat kaya. Potensi rezeki yang sudah Sang Pencipta titipkan kepada Maluku Utara, jika kita gagal mengubah sumber daya alam yang kaya ini, perikanan, pertanian, sumber daya alam, dan tidak bisa mensejahterakan 1,4 juta masyarakat Maluku Utara, berarti kita ini dititipkan talenta dan talenta disia-siakan. Saya dan Pak Sarbin dan Pak Bupati
tidak bisa membangun Maluku Utara sendiri. Kita butuh sumber daya hebat dari anak-anak putra-putri terbaik Maluku Utara yang hebat untuk menyelesaikan semua permasalahan dan menambah nilai value added kepada sumber daya alam yang kita miliki ini, sehingga Maluku Utara tidak lagi dikenal sebagai kaya akan sumber daya alam, tetapi suatu hari nanti akan dikenal sebagai daerah yang sumber daya manusianya hebat dan sejahtera. Closing dari saya, kepemimpinan inklusif adalah yang memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Pendidikan yang transformatif memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk berhasil, untuk mendapatkan pendidikan. Dan ketika keduanya berjalan bersama-sama, maka Maluku Utara ini tidak akan hanya menjadi penonton perubahan, tapi akan menjadi aktor utama perubahan, akan menjadi penikmat kesejahteraan dari pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Karena masa depan Maluku Utara bukan ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya alam yang kita miliki, tetapi oleh seberapa banyak anak muda yang siap untuk memimpin perubahan. Jadi masa depan Maluku Utara tidak ada di tangan saya dan Pak Sarbin dan Pak Bupati. Masa depan ada di mahasiswa yang ada di. Terima kasih, Tuhan memberkati.